Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita belajar materi baru, lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, atau biasanya disebut dengan SPLDV. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya bahwa ada banyak sekali aplikasi dari SPLDV ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menghitung usia, kemudian menghitung harga barang yang kita beli, juga bisa untuk memperkirakan ukuran tanah dan sebagainya ya. Ada banyak sekali. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu SPLDV, kita ingat materi pertemuan sebelumnya, dasarnya tentang persamaan linear dua variabel ya. Jadi ini Ibu berikan contoh soal. Nah, di sini kalian lihat ini adalah contoh papan penjepit ya. Biasanya kita gunakan untuk ujian. Kemudian ini contoh pensil. Nah, di sini pertanyaannya, Rina mengeluarkan Rp80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Berapakah kemungkinan harga satu pensil dan harga satu papan penjepit? Nah, bisa nggak sih diperkirakan? Bisa banget. Makanya yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, ingat. PLDV itu singkatan dari persamaan linear dua variabel ya. Nah, yang diketahui di situ adalah misalkan harga satu pensil itu kita misalkan dengan X dan harga satu papan penjepit kita misalkan dengan Y. Kenapa harus dimisahkan? Ya karena belum diketahui harganya. Jadi kita misalkan dengan variabel ya. Nah, sehingga dari kalimat tadi, dari masalah tadi diperoleh persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 80.000. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. 8X ditambah 4Y sama dengan 80.000 itu kita sederhanakan menjadi dibagi 4 ya. Jadi hasilnya 2X ditambah Y sama dengan 20.000. Nah, kemudian kita perkirakan harganya ya. Misalkan, ini bebas saja ya memisalkannya ya. Misalkan harga X-nya 1000. X itu tadi harga apa? Harga pensil ya. Misalnya satu pensil harganya 1000. Berarti berapakah harga papan penjepitnya? Berarti 18.000. Kemudian kalau pensilnya harga 3.000, papan penjepitnya berarti 14.000. Jadi 2X, 2 kali X, kalau ditambah dengan Y, ini hasilnya harus selalu 20.000. Jadi menyesuaikan ya. Jadi kalau X-nya kita ganti 5.000 berarti Y-nya dapat 10.000. Jadi kalau dijumlah tetap 20.000 ya. Ini cara menyelesaikan permasalahan yang tadi ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nanti setelah kita belajar bareng, Ibu ingin nanti di akhir kalian bisa membuat model matematika dan menentukan penyelesaian dari SPLDV dengan menggambar grafik ya. Kemudian kalian dapat menyajikan hasil pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, oke. Dari tadi kita ngomong SPLDV. SPLDV apa sih itu? Apakah sama dengan PLDV? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat di sini, Ibu punya dua tabel. Di sini tabel yang pertama, ini ada bilangan 1, bilangan 2. Bilangan pertama kalau ditambah bilangan kedua hasilnya harus 15. Nah, silakan kalian masing-masing mengisi tabel bilangan ini ya. Jadi masing-masing di setiap anggota kelompok berbeda ya jawabannya. Ada 5 orang kan, jadi diisi. Nanti di sini ada 5 bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya harus 15 ya. Kemudian tabel yang kedua juga diisi ya, masing-masing anak mengisi jawabannya tidak boleh sama. Biar bervariasi ya. Jadi di sini di tabel kedua, 2 kali bilangan pertama ditambah bilangan kedua hasilnya harus 23 ya.
Di sini Bu kasih contoh deh. Untuk tabel 1, bilangan pertamanya 6, ditambah bilangan keduanya 9, hasilnya 15 ya. Nanti ini kalian isi bilangan yang lain. Kemudian tabel kedua, bilangan pertamanya Ibu isi dengan 7, jadi 2 kali 7 adalah 14, ditambah bilangan keduanya yaitu 9, hasilnya 23. Kalian cari kombinasi bilangan lain yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya 23. Nah, kira-kira adakah bilangan 1 dan bilangan 2 yang sekaligus memenuhi tabel pertama dan memenuhi tabel kedua? Kira-kira ada nggak ya? Coba kalian isi dulu biar kalian bisa tahu ya. Oke, nah ini hasil jawabannya. Ini kita lihat tabel 1 dan tabel 2. Ada nggak sih yang bilangan 1 dengan bilangan 2-nya itu sama antara tabel 1 dengan tabel 2? Ada nggak kira-kira? Ada. Yang mana? 8 dengan 7 ya. Ini 8 dengan 7. Tabel 1 dengan tabel 2 sama jawabannya. Nah, jadi jika bilangan 1 ini kita misalkan sebagai X dan bilangan 2 kita misalkan sebagai Y, maka dari kedua tabel ini akan didapat 2 persamaan ya, karena ada 2 tabel, jadi persamaannya juga 2. Tabel yang pertama, bilangan 1 tadi dimisalkan X ya, bilangan 2 adalah Y. Jadi X ditambah Y hasilnya harus 15. Jadi persamaannya X plus Y sama dengan 15. Atau tabel yang kedua, bilangan 1 tambah bilangan 2 kali bilangan 1 ditambah bilangan yang kedua hasilnya harus 23 ya. Jadi kita peroleh persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 23 ya. Nah, persamaan yang tadi yang kita dapat ini, kalau semuanya kita pindah ke ruas kiri dan ruas kanannya harus 0, maka ini persamaan pertamanya 15-nya pindah ruas ya. Jadi bertanda negatif atau kurang ya. Jadi X ditambah Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, yang persamaan kedua juga sama. 23-nya kita pindah ruas, berubah jadi negatif ya, kurang 2X ditambah Y dikurang 23 sama dengan 0. Nah, jika kedua persamaan ini kita gabung, maka itulah yang disebut dengan SPLDV ya. Jadi, ini X plus Y dikurang 15 sama dengan 0 dan 2X plus Y dikurang 23 sama dengan 0. Ini kita sebut dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi, kalau kita tulis bentuk umumnya, bentuk umum dari sistem persamaan linier 2 variabel itu seperti apa? Nah, secara umum dituliskan seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini persamaan pertama. PX plus QY plus R sama dengan 0. Dengan A, B, C, P, Q, dan R adalah bilangan real. Jadi, sampai sini kalian bisa menentukan pengertian dari SPLDV. Ya, jadi SPLDV itu adalah 2 PLDV yang 2 bisa lebih ya, yang memiliki penyelesaian yang sama ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk mencari penyelesaian dari SPLDV itu ada banyak macamnya ya. Yang pertama kita gunakan metode grafik. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita gambar grafik persamaan linearnya pada bidang koordinat ya. Masih ingat bidang koordinat ya, yang sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambar grafik persamaan linear yang kedua pada bidang koordinat yang sama. Jadi nanti ada 2 gambar grafik ya pada satu bidang. Nah, kalau kita ingat persamaan linear 2 variabel, itu variabelnya kan pangkatnya 1 ya. Jadi grafiknya itu berupa garis lurus ya. Nah, kalau ada 2 PLDV, SPLDV-nya kan ini persamaannya ada 2 ya, maka ada 2 garis lurus yang akan terbentuk di bidang koordinatnya. Nah, untuk mencari penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan hubungan kedua
grafik garisnya. Bisa jadi nanti garis yang terbentuk itu saling berpotongan di satu titik, atau sejajar sehingga tidak berpotongan, atau berhimpit ya. Nah, untuk lebih mudahnya bagaimana? Kalau biasanya kita menggambarnya di kertas berpetak ya, atau di buku tulis. Kita gambar bidang koordinatnya, baru digambar grafiknya. Nah, sekarang ada aplikasi yang membuat gambar grafik itu menjadi lebih mudah, yaitu aplikasi GeoGebra ya. Kalau kalian sudah pernah dengar, aplikasi GeoGebra ini adalah aplikasi yang didesain khusus untuk pengajaran dan belajar geometri dan aljabar. Yuk kita coba menggunakan aplikasi ini untuk menjawab pertanyaan pada aktivitas 1. Ini didiskusikan bareng-bareng dengan kelompok ya. Oke, Ibu kasih contoh. Nah, ini kita shopping dulu. Kita belanja di supermarket. Di sini ada bermacam-macam buah. Rudi pergi berbelanja buah di supermarket dan membeli 1 kilo buah stroberi dan 2 kilo buah lemon dengan harga 80.000. Jika Sinta membeli 1 kilo buah stroberi dan 1 kilo buah lemon dengan harga 55.000, berapakah harga per kilo masing-masing buah tersebut? Jadi di sini Sinta dengan Rudi berbelanja buah yang sama ya, tapi kiloan buahnya berbeda, makanya harganya juga berbeda. Nah, bisa nggak sih kita cari harga dari masing-masing buah itu? Bisa banget. Yuk kita lihat penyelesaiannya ya. Oke, yang pertama kita buat model matematikanya dulu dari permasalahan di atas ya. Kita misalkan dulu harga 1 kilo stroberi, ini dalam ribuan ya, itu dimisalkan dengan X. Kemudian harga 1 kilo buah lemon sama dalam ribuan, ini dimisalkan dengan Y. Maka kita peroleh persamaannya 1X plus 2Y sama dengan 80. Kemudian persamaan kedua 1X plus 1Y sama dengan 55. Nah, kita buka aplikasi GeoGebra yang sudah diinstal di laptop atau HP kalian. Kemarin di Google Classroom sudah Ibu upload ya. Di situ ada linknya yang bisa kalian pakai untuk download aplikasi GeoGebra ini. Nah, semuanya harus download ya. Ini memudahkan kalian untuk menggambar grafik. Oke, yang berikutnya setelah dibuka aplikasinya, kita ketik persamaan yang pertama, yaitu 1X plus 2Y sama dengan 80 di kolom input. Kemudian kalian tekan enter, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Ini kolom inputnya. Jadi di sini kalian inputnya dari mana? Dari sini ya. Nah, ketik-ketiknya di sini, kemudian di enter. Nah, langsung terbentuk gambar garisnya. Kemudian ketikkan persamaan yang kedua di sini ya, yang tanda tambah ini, yaitu 1X plus 1Y sama dengan 55. Kemudian tekan enter, maka akan terbentuk grafik kedua garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini berpotongan di satu titik, maka kita klik saja ini titiknya. Nah, kalau ini titiknya kita klik, ini berapa? Titik potongnya 30,25. Jadi 30 ini X-nya ya. X tadi harga apa? Harga stroberi ya. Kemudian 25 ini Y-nya, yaitu harga lemon. Jadi harga 1 kilo stroberi adalah 30.000 rupiah dan harga 1 kilo lemon adalah 25.000 rupiah. Oke? Jadi simpel banget ya kalau kita menyelesaikan metode grafiknya dengan aplikasi GeoGebra. Bisa dipahami ya? Oke. Biar lebih paham lagi, Ibu berikan 2 latihan soal evaluasi. Di sini ada 2 masalah yang Ibu tampilkan. Di sini Tamara dan Cynthia sama-sama membeli sayur di supermarket dekat rumahnya. Tamara membeli 2 kilo brokoli dan 3 kilo wortel dengan harga 170.000 dan Cynthia membeli 3 kilo brokoli dan 1 kilo wortel dengan harga 150.000. Tentukan harga per kilogram brokoli dan wortel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian yang masalah kedua, di sini
ada Andi yang bersahabat dengan Sakif. Di sini 5 tahun yang lalu umur Andi 4 kali umur Sakif. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Andi sama dengan 3 kali umur Sakif ditambah 1. Umur Andi sekarang adalah berapa? Nah, ini kita bisa hitung ya. Jadi tidak perlu punya kekuatan supranatural untuk bisa memperkirakan usia seseorang ya. Dengan SPLDV kita bisa. Oke? Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu tunggu hasilnya ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.